di kalangan anak muda itu budaya gibah atau ngerumpi itu di Jepang itu agak kurang, Pak Iqbal. Barangkali ini salah satu faktor yang absen di dalam masyarakat tersebut, sehingga katakanlah pelampiasan emosi, tekanan, depresi dan segala macam itu kurang. Dan itu akibatnya tadi mulai merasa tertekan. Nah, karena ada tekanan, kembali yang saya katakan tadi, tinggal reaksi itu keluar apa ke dalam. Nihonno Kataro. Ya, sahabat senpai, kita lanjutkan kembali. Bincang-bincang tadi tentang masalah tekanan, ya, terutama kaitan dengan pandemi. Ya, kembali saya ingin melihat orang Indonesia. Di Indonesia seperti kita katakan tadi, tidak ada orang bunuh orang karena tekanan pandemi. Dan saya juga tidak mendengar kabar adanya orang bunuh diri karena pandemi. Sehingga kalaupun ada, mungkin itu amat kecil jumlahnya. Justru yang terjadi di Indonesia itu adalah kaitan dengan pandemi ini agak aneh sedikit ya. Saya membaca di koran bahwa karena pandemi, angka perceraian itu meningkat. Nah, tetapi pada saat yang sama, angka kelahiran anak juga meningkat. Nah, saya pikir kalau tadi ada masyarakat yang merasa tertekan, merasa tidak happy karena ini, bukannya orang Indonesia menjadi enjoy karena ada pandemi ini, buktinya anaknya bertambah gitu. Bagaimana masalah ini, Dokter Natalia? Mungkin kasus-kasus kebahagiaan itu relatif ya. Gini, kalau kita lihat kenapa di masa pandemi itu orang-orang itu justru orang Indonesia kesannya happy gitu. Karena pada dasarnya orang Indonesia itu banyak kan nerimo. Kemudian juga biasanya pada isu bencana sama kalau man-made disaster itu juga beda. Ini kan corona terjadi pada seluruh orang, termasuk di dunia gitu. Jadi dia nggak merasa sendirian yang menderita. Jadi berlalunya tuh lebih mudah gitu. Dan ini ada yang namanya paradox of happiness gitu. Bahwa uang itu juga bukan segalanya ternyata buat Indonesia. Yang penting mangan orang mangan ngumpul kan. Gitu. Jadi orang Indonesia tuh waktu kita nih kena bencana, kita setelah bencana tuh biasanya gotong royong, bantu. Bahkan kita dalam kesusahan sekalipun, nanti kita lagi nangis-nangis, ada keluarga yang meninggal tuh kita ngumpul, masak-masak bareng, terus sambil nangis-nangis sih. Justru itu kesempatan kita tuh berdiskusi sama-sama gitu. Jadi saling curhat. Nah, kalau ditanya nih, kenapa di situasi corona tadi angka perceraian meningkat? Biasanya itu terjadi pada keluarga-keluarga yang sudah dysfunctional. Jadi orang-orang yang memang sudah berkonflik sebelumnya. Nah, biasanya kalau di situasi non-corona, dia waktu bertengkar nih, misalnya Pak Yusron Senpai sama saya nih suami istri gitu. Terus saya sama Bapak nih kita berkonflik gitu. Tapi karena saya tidak selesaikan di situasi non-corona, saya kerja, Bapak kerja, kita nggak pernah ketemu gitu. Jadi ketemu malam kita tidur dan di luar tuh kita udah nggak stres gitu. Tapi waktu di corona kita 24 jam 7 hari ketemu. Nah, dalam situasi konflik kan kalau kita lagi suka, kita ketemuan happy. Tapi begitu kita lagi sebelahan sama orang yang kita benci, pasti keselnya double. Nah, itu yang kenapa angka kekerasan atau angka perceraian jadi besar di corona, mungkin berkaitan sama orang-orang yang berkonflik dan tidak mampu menyelesaikan konfliknya sehingga hubungan kekeluargaannya jadi terputus. Nah, tetapi berbeda dengan orang-orang yang tadi nambah anak. Mungkin caranya dia untuk enjoy ya bikin anak kali. Jadi kan masing-masing ada yang hobinya makan, ada yang hobinya mungkin making love jadi sesuatu yang sifatnya relax, relief. Nah, tapi sekarang problemnya gini, waktu nggak ada uang, anak tambah banyak, terus di situasi COVID yang menyeramkan, itu kadang-kadang juga nambah stres. Bikinnya mungkin nggak stres begitu udah lahiran, begitu nanti mesti satu masuk SMP, satu masuk SD, satu masuk ini, terus bertiga nih, sekolah mesti gadgetnya 3. Kalau kita yang mungkin punya isu, nggak punya isu finansial, itu mudah. Tapi begitu punya isu finansial, gadgetnya nggak ada 3, terus rumahnya kecil, itu pun jadi sumber berantem. Belum rebutan wifi. Jadi kadang-kadang kita memang di situasi corona ini kemampuan untuk beradaptasi itu yang harus perlu dilatih di setiap orang. Iya. Pak Iqbal, bagaimana memandang masalah ini, Pak Iqbal? Ya, saya cerita pengalaman aja ya.
karena saya tidak mendalami, tapi yang saya lihat langsung gitu. Betul, saya setuju dengan adaptasi. Di teman-teman di waktu saya menjadi atas pendidikan ini, Pak Senpai, Yusron Senpai, terus terang kami tidak ada pengalaman anak Indonesia yang stres berat, yang stres berat di Jepang ya, di lab Jepang. Saya mengambil kesimpulan sementara teman-teman Indonesia ini cukup adaptif begitu, cukup adaptif dan dia bisa bercerita ke temannya yang lain kesulitan. Di satu sisi di lab saya dulu tahun 1989 sampai 97 kami bayangkan Pak Yusron Senpai 7 tahun kita bersama-sama tiap hari mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 malam. Itu dengan profesor juga sebesar itu, sehingga saking setiap harinya ketemu, saya hafal itu bau parfumnya profesor saya tuh. Detak jalannya di koridor itu saya hafal. Tetapi karena kita begitu dekat begitu ya, jadi mungkin relatif sekali ya, karena ada beberapa tempat di fakultas yang misalnya teknik yang cukup ini, atau fakultas-fakultas yang membutuhkan hitungan-hitungan yang bisa membuat tekanan yang luar biasa. Kebetulan profesor saya ini dia pinter gitu, merawat keintiman tanda kutip, kedekatan. Jadi saya sakit pun mereka tahu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa dia individual, pengalaman saya memang ada individual, tapi kita sangat kompak di dalam satu teamwork. Ya, jadi terintegrasi di dalam kelompok itu secara erat gitu, kan, apapun yang terjadi dia tahu gitu kan, sehingga tidak ada orang merasa teralienasi, tersingkirkan sendiri, merasa kesepian di tengah keramaian kata orang, kan itu tidak terjadi barangkali. Nah, tapi ada hal yang menarik juga begini Pak Iqbal, kita sama-sama lama tinggal di Jepang, barangkali Draw Pak Iqbal barangkali setengah tahun lebih panjang dari saya. Ternyata Pak Iqbal ini lebih sampai dari saya dalam hal datangnya ke Jepang. Tahun 89 datang ke Jepangnya, saya tahun 90 kan. Nah, pulangnya kurang lebih mungkin sama lah gitu. Nah, kita sama-sama lama tinggal di sana. Kita sama-sama melihat masyarakat Jepang. Pak Iqbal di selatan, di Hiroshima, saya di Tokyo dan sekitarnya. Kesan saya sebenarnya ada hal yang beda cukup prinsipil antara orang Indonesia dengan orang Jepang itu, yaitu kalau orang Indonesia itu suka sekali bercanda Pak Iqbal, sense canda kita tinggi dan kita dengan mudah, istilahnya ada plesetan, kita mudah memplesetkan sesuatu sehingga menjadi tertawa gitu. Itu satu yang saya rasa di dalam masyarakat Jepang itu kurang begitu banyak. Bahkan kalau kita bercanda, orang Jepang merasa malu pun dia tersipu-sipu, dia akan tutup mulutnya, dia akan begini kan mukanya begitu. Itu gaya orang Jepang lain. Hyonjin no, itu kita tahu. Nah, jadi ada hal yang penting lagi. Walaupun di kalangan tinggi, kata istri saya, kalangan istri pejabat waktu dia pernah lihat waktu di sana, ada juga sebenarnya orang-orang tua saling ngobrol, saling ngurumpi. Tetapi di kalangan anak muda itu budaya gibah atau ngurumpi itu di Jepang itu agak kurang Pak Iqbal. Barangkali ini salah satu faktor yang absen di dalam masyarakat tersebut, sehingga katakanlah pelampiasan emosi, tekanan, depresi dan segala macam itu kurang. Dan itu akibatnya tadi mulai merasa tertekan. Nah, karena ada tekanan, kembali yang saya katakan tadi, tinggal reaksi itu keluar apa ke dalam. Kalau keluar bunuh orang, kalau ke dalam bunuh diri. Apa begitu Pak Iqbal? Sebelum saya kasih ke Dr. Natalia. Kalau saya sih lihat karena mereka tidak mau mengijimeru. Mereka tidak mengganggu temannya yang lain. Nggak mau mengganggu. Jadi sebisa mungkin dipendam, jangan mengganggu. Tetapi untuk kebersamaan kita bicara, tetapi ada urusan-urusan tertentu jangan mengganggu. Tetapi mungkin sebabnya Pak Yusron Senpai begitu saya masuk ke dalam kosa itu, ke dalam kelompok itu terjadi pergeseran. Saya biasa main-main sehingga selama kurang lebih 7 tahun itu akhirnya ada suatu hal yang cair begitu ya, karena mereka selama ini kan sangat solid begitu sama Jepang begitu ya. Tahun itu tahun 89-90 jumlah masih termasuk Pak Yusron Senpai
data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta di KBRI Tokyo, mahasiswa Indonesia itu tidak lebih dari 200 orang, Pak. Ya, betul sekali. Betul sekali. Sekarang kan ribuan begitu. Jadi ya saya bersyukur sama Pak Yusron. Kami ini orang-orang yang survive, yang bisa keluar dengan segala ininya. Tetapi makanya di Jepang itu kan ada istilah kita bekerjanya 80%. Dapatnya itu 20%, kebalik sama Amerika. Amerika bekerja membaca 20%, dia dapat 80%. Jadi kalau kami ini setengah mati bekerjanya 80%, belum sempat berpikir. Tetapi begitu kita lepas survive gitu ya, kita bisa menjadikan 20 itu menjadi 200%, Pak Yunus. Baik Pak Iqbal. Ya tadi begini Dr. Ilya, Pak Iqbal mengatakan tadi kan dalam bahasa saya boleh dikatakan begini, karena saya juga pernah ada lama di dalam masyarakat Jepang itu, di sana itu masalah privasi itu terlalu tinggi. Jadi orang tidak mau menceritakan tentang keadaan dirinya. Nah, di Indonesia bukan berarti orang Indonesia tidak punya privasi, tetapi saya merasa mungkin orang Indonesia lebih terbuka terhadap teman dekatnya, dia berani bercerita, dia berani curhat, tetapi di dalam masyarakat Jepang kelihatannya kesempatan untuk curhat itu sedikit, terutama sekali masalah privasi yang tinggi itu. Bagaimana pandangan Dr. Lia terhadap masalah ini? Memang kalau kita ketahui budaya orang Jepang itu namanya rule oriented society. Jadi mereka itu orang yang sangat-sangat tertata, kemudian harus ikut aturan. Betul. Dan disiplin sekali gitu, sangat bertanggung jawab, dan mereka justru sangat menjaga privacy gitu. Mungkin berelasi iya, tetapi kalau ditanya apakah kita tahu permasalahan teman kita ada lagi punya masalah sama istrinya atau lagi punya masalah sama anaknya, itu mereka sangat-sangat tertutup, karena buat mereka masalah kesehatan jiwa atau masalah rumah tangga nih kalau punya stresor psikososial itu sifatnya masih tabu untuk dibicarakan. Berbeda dengan budaya kita itu kan tadi ada gotong royong yang bukan cuman sekedar membantu saat kita tuh lagi kesulitan, tetapi justru memang kita begitu lihat teman kita berubah aja, misalnya Pak Yusron Senpai tiba-tiba jadi diem, yang saya tahu Bapak orangnya ceria gitu, pasti kita akan otomatis ada apa kabar, kok kelihatannya kamu berbeda gitu. Kalau di sana mungkin akan takut dikira tadi mengganggu gitu. Sebenarnya tujuannya bukan mau jahat atau tidak peduli, tapi memang budayanya membuat mereka sangat menghargai privasi seseorang. Betul, apalagi masalah katakanlah rumah tangga, suami istri berantem. Ada di dalam bahasa Jepang tuh ungkapan fufu no kenkawa inu mo kuenai. Jadi ibarat tuh pertengkaran suami istri itu kalau dikasih ibarat benda dikasih sama anjing juga nggak mau makannya itu. Boro-boro manusia mau dengarnya gitu. Jadi fufu no kenkawa inu mo kuenai katanya kan. Nah, jadi ya mungkin itu yang menjadi juga salah satu penyebab beda keadaan masyarakat, sehingga beda juga apa fenomena yang muncul. Sahabat Senpai, kembali kita harus jeda sejenak dan nanti kita akan lanjut kembali. Nihon no Kataro.